Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila rasyad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mursal ila kafatil ibad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumit tanad. Wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ridha Zikri, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, akan menyampaikan secara singkat tentang sebagian tafsir dari surat Al-Kahfi, yaitu ayat 60 sampai 74 yang terdapat atau terletak pada halaman terakhir dari juz 15. Dan mata kuliah tafsir, yaitu tafsir tahlili, diampu oleh dosen Syekh Ad-Doktor Muhammad Yahya Al-Mahdali, hafizahullah ta'ala. Langsung masuk ke pembahasan ayat. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. Pada ayat yang akan kita bahas berkaitan dengan kisah atau awal kisah dari kisah Nabi Musa alaihissalam bersama khadimnya atau pembantunya, yaitu Yusha' bin Nun, yang sedang mencari seorang alim yang lebih alim dari Musa alaihissalam, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dikarenakan Nabi Musa pernah ditanya oleh kaumnya, "Wahai Musa, siapakah orang yang paling pintar di dunia ini?" Kata Musa, "Ana." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegurnya dengan menyampaikan wahyu bahwasanya ada satu hambanya yang lebih pintar atau lebih alim dari Musa di muka bumi ini. Ayat berikutnya, فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Maka Nabi Musa bersama pembantunya itu Yusha' bin Nun mencari seseorang yang Allah perintahkan untuk mencarinya. Maka mereka ketika dalam perjalanan mereka menemukan dua lautan, yang mana sebelumnya mereka telah membawa bekal berupa ikan untuk mereka makan di perjalanannya. Mereka pun merupakan ikan yang mereka siapkan untuk bekal mereka berdua. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan ikan itu kembali. Kemudian ikan itu berjalan, setelah dimakan Allah hidupkan kembali, berjalan ke lautan. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarna hadha nasabah. Maka ketika pada suatu tempat mereka berdua itu Musa dan pembantunya, ketika mereka letih, kata Musa, "Wahai pembantu, berikanlah bekal kami, yaitu ikan yang telah kami makan sebagiannya tadi, karena kita sungguh telah lelah." Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka kata pembantunya, "Sungguh tadi aku lupa bercerita kepadamu, wahai Musa, bahwasanya tadi ikan yang sebagian telah kita makan hidup kembali dan dia pergi atau berjalan ke lautan. Maka aku lupa untuk menyampaikan hal ini, dan sungguh setan telah melupakanku. Dan ikan ini berjalan ke lautan dengan cara yang aneh." Dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Maka kata Musa, itulah yang kita cari, yaitu tandanya bahwasanya ketika ada ikan yang kita makan sebagian hidup kembali, kemudian
menjeburkan diri kepada ke lautan, maka itulah tempat yang dekat kepada orang yang kita cari. Maka kembalilah kepada tempat tadi. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Maka ketika mereka berdua, yaitu Musa alaihissalam dan pembantunya Yusha' bin Nun, kembali ke jalan yang mereka cari, maka mereka mendapati hamba Allah yang telah Allah sebutkan, yaitu Nabi Khidir alaihissalam, yang telah Allah ajarkan satu ilmu yang belum Allah ajarkan kepada Musa, yang itu ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Maka Musa langsung menemukan laki-laki ini. Maka kata Musa, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajariku suatu ilmu dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu? Maka kata laki-laki ini, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sungguh apabila engkau akan berguru kepadaku, sungguh engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Maka Musa alaihissalam, maka orang ini melanjutkan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana engkau akan sanggup bersabar atas sesuatu yang engkau tidak tahu akan engkau lakukan? Maka kata Musa alaihissalam, qala satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang bersabar bersamamu, dan aku tidak akan menentang apapun dari perintahmu. Kata Nabi Khidir, fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Maka jika engkau ingin mengikutiku, maka janganlah engkau tanyakan suatu apapun sampai aku memberitahumu tentang hal itu. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Maka ketika mereka berdua, yaitu Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, berjalan menempuh, ya, karena mereka pergi agar Musa mempelajari sesuatu dari Nabi Khidir, sampai pada tempat di mana kapal-kapal berkumpul. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir ingin menaiki kapal, Nabi Khidir melubangi kapal itu, yang mana ini membuat Nabi Musa heran dan merasa aneh. Maka kata Nabi Musa, laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah berbuat suatu kesalahan besar. Maka Nabi Khidir menjawab, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra. Bukankah aku sudah katakan kepadamu sebelumnya, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup bersabar bersamaku. Maka kata Musa alaihissalam, la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Janganlah engkau menghukumku karena kelupaanku dengan cepat, dan janganlah engkau membimbingku dengan kesulitan dalam urusanku. Maka mereka berjalan kembali. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Maka ketika mereka berjalan kembali dari kapal tadi menuju suatu tempat lain, bertemulah mereka dengan anak kecil. Anak kecil yang masih kecil, belum punya dosa, masih suci. Maka Nabi Khidir langsung membunuhnya. Yang ini membuat Nabi Musa terheran dan merasa khawatir, bahkan merasa aneh, kenapa dia membunuhnya tanpa alasan. Maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau benar-benar telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Dan bersambung pada kisah ini, pada ayat setelahnya,
yang bisa dibaca pada halaman berikutnya pada awal juz 16. Adapun ayat pilihan yang kita pilih yaitu ayat 62 atau ayat yang kita akan fokuskan, kita ambil pelajarannya, yaitu pada firman Allah Ta'ala, فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Kita garis bawahi pada firman Allah, لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا, menunjukkan bahwasanya Musa alaihissalam ketika dia ingin menjumpai seorang alim, atau dalam tanda kurung ingin menuntut ilmu kepada seorang guru, dibutuhkannya nasaba atau ta'aban atau lelah, karena tidak mungkin seseorang mencapai satu ilmu kecuali dengan kesungguh-sungguhan dan keletihan ataupun bercapek-capek dan sungguh-sungguh. Maka barang siapa yang belum lelah dalam menuntut ilmu, sungguh dia sebenarnya belum mencapai pada hakikat ilmu, karena ilmu dicapai dengan keletihan, dengan kesungguhan dan rasa lelah. Maka kita butuh kesabaran, butuh ketabahan dalam menghadapi keletihan ini. Adapun tinjauan dari tafsir, berbagai tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir dan juga At-Tabari dan Al-Jalalain dan tafsir Al-Baghawi, mempunyai korelasi yang sama, bahwasanya nasaba itu memiliki arti ta'aban, bahwasanya butuh keletihan dalam mencapai ataupun ingin merealisasikan sesuatu, terutama untuk ilmu, butuh mujahadah ataupun keletihan. Adapun ad-durus al-mustafadah pada ayat tersebut atau faidah-faidah dari ayat tersebut, kita ambil 3 pelajaran. Yang pertama, fil ayati dalilun ala jawazil ikhbari bima yajiduhu al-insanu minal alam wal amrad wa anna dhalika la yaqdahu fi ar-ridha wala fi at-taslim, lakin idza lam yasdur dhalik an dajarin wala sukhtin. Pada ayat tersebut menunjukkan dibolehkannya memberitahu kepada manusia tentang kegalauan, kesakitan, rasa letih, rasa sakit kepada manusia, dan itu tidak termasuk dari mengeluh kepada Allah, selama apa yang telah kita beritahu kepada manusia dari sakit kita, dari rasa keluh kita, dari rasa letih kita, tanpa ada rasa amarah ataupun tidak ridho kepada Allah, maka itu dibolehkan. Yang kedua, pada firman Allah, atina ghada'ana ala ta'alimin nas ittikhaduz zadi fil asfar wa la yatanafa dhalika ma'a at-tawakkuli 'ala Allah ta'ala. فهذا موسى نبي الله وكليمه قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه وتوكله على رب العباد. Pada firman Allah, atina ghada'ana, pada kata Musa, atina ghada'ana, berikan kami bekal kami, menunjukkan bahwasanya agar manusia selalu bersiap dengan berbekal dalam setiap keadaan, baik ketika ingin dia safar, ketika ingin dia berjalan di perjalanan, ataupun ketika menuntut ilmu. Terutama kita butuh bekal, tidak hanya mengandalkan ketawakalan kepada Allah. Bahkan ini pelajari dari Musa. Nabi Musa adalah Nabi Allah dan juga Kalimullah, telah menyiapkan bekal, dan ini bukan termasuk tidak tawakal, bahkan ini termasuk tawakal kepada Allah yang dibarengi dengan usaha, yaitu mempersiapkan bekal, baik makanan ataupun peralatan logistik untuk perjalanan. Yang terakhir, wala budda min tahammulin nasabi wal masyaqqati fi safar at-ta'allumi was sabri alaih kama kana Musa alaihissalam. Diharuskannya letih, capek, bersusah payah dalam menuntut ilmu dan wajib bersabar ke atasnya, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam
ketika ingin menemui satu alim, ingin pelajari ilmu darinya. Itu Nabi SAW dibutuhkan keletihan, kesungguhan, dan kesabayaan dalam menuntut ilmu. Bahkan disebutkan dalam salah satu kitab populer, yaitu Ta'lim al-Muta'alim, karya Syekh Al-Imam Burhan Al-Islam Az-Zarnuji, dikatakan bahwasanya pada ayat yang disebutkan laqad laqina min safarina hadza nasaba, menunjukkan bahwasanya Musa tidak pernah letih dalam setiap keadaannya, baik ketika dia berjalan bersama Bani Israel ketika dikejar oleh Firaun, atau ketika dia lari dari Firaun ketika ingin ada kabar bahwa dia ingin dibunuh, ataupun ketika dia berhadap kepada Firaun, atau ketika dia bekerja 10 tahun bersama tuannya menggembala domba dan mengangkat ataupun bekerja dan dakwah Allah kepada kaumnya dengan keadaan yang banyak, disebutkan bahwasanya beliau tidak pernah letih kecuali pada satu hal, yaitu ketika dia menuntut ilmu, mencari ilmu kepada orang yang alim lebih dari dia. Dan ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu adalah hal yang dibutuhkan dengan cara yang letih, kesungguhan, dan juga kesabaran. Karena dengan kesabaran dalam menuntut ilmu akan dicapai kelezatan, yang itu kelezatannya mencapai bahkan lebih tinggi dari kelezatan yang ada di dunia yang fana ini. Mungkin cukup sekian dari apa yang kita sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan taufik agar kita dapat mengamalkan apa yang telah kita sampaikan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.